Salam publikasi pemirsa, bersama saya Thomas Iswayudi dalam podcast Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya. Pada topik kali ini kita akan bahas hal-hal terkait publikasi, khususnya pada bagaimana mengubah atau mengonversi sebuah laporan penelitian menjadi artikel untuk jurnal. Ya, jadi tentu beda antara laporan penelitian dan artikel untuk dipublish di sebuah jurnal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa publikasi di Indonesia mulai merangkak naik di sekitar tahun 2016. Pada saat itu data menunjukkan bahwa kuantitas publikasi kita masih jauh di bawah negara-negara ASEAN. Maka pemerintah dengan segala daya mengupayakan bagaimana supaya publikasi kita di Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini. Maka dampaknya mulai sekitar 2018-2019 mulai merangkak naik publikasi kita. Sampai hari ini kita sudah berada di puncak jumlah publikasi terbanyak di antara negara-negara ASEAN. Untuk membahas ini, ya, karena ini sudah menjadi fenomena di lingkungan akademisi, bahwa tuntutan publikasi itu menjadi tuntutan bagi para dosen maupun mahasiswa. Maka bagi kami penting mengangkat topik ini untuk memberikan masukan, pembelajaran kepada para dosen, akademisi, mahasiswa yang tertarik atau berminat atau yang berkecimpung di dalam dunia publikasi. Baik, dalam podcast kali ini telah hadir dulur akademika Direktorat PPI, kami menamakannya Direktorat PPI. Ada Dr. Boni Sherman. Saya boleh panggil Mas Sherman? Mas Boni ya? Mas Boni ya? Mas Boni. Oke, Mas Boni atau Mbak Boni ini sehari-hari adalah dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Selain itu, beliau juga adalah reviewer jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 2. Dan yang lebih, menurut kami lebih wow, beliau adalah penulis buku yang sudah banyak bestsellernya. Gitu ya. Jadi yang terakhir malahan ini kerjasama dengan Direktorat PPI, beliau menerbitkan buku berjudul Accepted, ya, jurus 100% jurus lolos review dan publikasi jurnal. Mas Boni, selamat atas buku barunya. Terima kasih. Moga-moga bisa dibantu untuk booming seperti buku lainnya, gitu ya. Amin. Oke, pemirsa, untuk memulai bagaimana membuat artikel yang baik, bagaimana memilih jurnal yang tepat, kita harus mengawali dulu dari mengapa Mas Boni ini sampai menulis buku terkait bagaimana lolos untuk direview di sebuah jurnal dan diterima, gitu ya, di jurnal, gitu ya. Jadi apa landasannya, apa yang menggelisahkan Mas Boni, gitu ya, seperti itu. Ditujukan kepada siapa juga itu buku ini itu? Ya, jadi sebenarnya saya mencoba untuk merasakan gitu ya kegalauan sejuta akademisi di Indonesia. Pertanyaan utama dari para akademisi itu pastikan gimana sih caranya menerbitkan disertasi, skripsi, tesis atau laporan pengabdian itu ya menjadi artikel untuk jurnal, gimana menerbitkan ke jurnal. Yep. Ya, itu menjadi banyak pertanyaan atau salah satu pertanyaan yang sering saya dengar itu ya, gimana caranya. Dan kebetulan saya juga beberapa kali diundang oleh kampus lain itu untuk khusus memberikan kuliah umum tentang bagaimana mengkonversi dari tesis menjadi sebuah artikel untuk jurnal. Jadi sebenarnya ini menjawab kegalauan sejuta akademisi di Indonesia. Berarti ada, kalau saya tangkap berarti sebenarnya ada kendala juga ya ketika menulis, padahal ini lingkungan akademis yang sehari-hari menulis, gitu bayangan saya, gitu ya. Tapi ternyata ada kendala. Itu nanti Mas Boni ya. Tapi ada satu hal yang menarik begini. Kalau saya baca di awal-awal ini, tidak tahu Bapak ini mengaitkan penulisan publikasi, artikel untuk publikasi, gitu ya, dengan istilah-istilah dalam pewayangan. Misalkan di bagian pengantar ini ada judul Pengantar Guru Kehidupan antara Sastra Jendra dan Accepted. Nah, ini ada banyak istilah pewayangan di dalam buku Bapak ini. Bagaimana itu Pak mengaitkannya gitu? Ya, sebenarnya memang karena saya suka dengan culture. Ya, saya memang
suka Asian culture ya, salah satunya di Indonesia, di Jawa, yang konsentrasi di Jawa itu tentang pewayangan. Ketika saya menulis, saya itu memulai dengan merenung sebenarnya, gitu ya. Ketika saya merenung, saya berimajinasi ke masa lampau, ya, masa di mana ada seorang raja bernama Danarja itu yang hatinya kacau karena balonnya pecah. Ada 5 itu ya. Enggak, dia hatinya kacau karena dia itu menginginkan seorang putri menjadi istri dia. Nah, si Danarja ini menyukai, ya, bahkan mencintai sebelum mereka itu bertemu, gitu ya, si Sukesi atau disebut Dewi Sukesi. Namun syarat dari Sukesi itu sangat tinggi, ya, syaratnya tinggi, Q1 gitu. Syaratnya tinggi banget. Ya, syaratnya adalah mereka yang bisa mengajarkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu yang nanti berhak menjadi suaminya. Nah, Danarja nggak punya ilmunya, tapi bapaknya punya. Ya, Wisrawa itu ya, dia minta tolong sama bapaknya, Pak, tolong dong, gitu ya. Setelah beberapa waktu cukup panjang, akhirnya bapaknya menyetujui, baiklah anakku, aku akan ke sana untuk melamarkan Sukesi buat kamu, dan nanti saya yang akan mengajarkan ilmu itu pada Sukesi. Ya, singkat cerita, bukan melamarkan pada anaknya, untuk anaknya, singkat cerita mereka jatuh ke cinta terlarang, gitu ya. Ternyata bapaknya itu, nah itu jatuh cinta dengan Sukesi dan melahirkan anak, gitu ya. Dan anak yang salah satu itu yang kita kenal disebut Rahwana. Ya, dari kisah ini saya merenungkan bahwa sebenarnya ini kan kita bicara masalah keilmuan nih. Ya. Sastra Jendra itu ilmu. Ya. Jadi ketika kita mencari ilmu, ketika kita ingin membagikan ilmu, dan kita terobsesi dengan godaan-godaan dan plus nafsu yang tidak baik, jadilah Rahwana. Kira-kira begitu, Mas. Nangkap saya, Pak, nangkap ya. Jadi nafsu-nafsu tertentu yang menghasilkan publikasi yang tidak baik, itu larinya ke sana nanti, Pak, ya. Itu nanti kita singgung di bagian-bagian tertentu, gitu. Kembali ke tadi, Pak. Kalau tadi kegelisahan Pak Boni membuat buku ini, kegelisahan saya karena Bapak menjawab bahwa dapat cerita dari dosen, mahasiswa tentang kesulitan bagaimana menulis artikel. Ya, padahal ini dunia akademisi yang dalam bayangan saya setiap saat mereka disuruh menulis, gitu ya, dalam tugas kuliah dan sebagainya. Tapi ketika membacakan luaran artikel, ternyata tidak semudah itu, gitu, Pak. Nah, berarti sebenarnya kendala utama seseorang menulis artikel itu dari hasil laporan penelitian, Pak, ya, itu kebanyakan di mana, gitu, Pak, kendalanya? Kalau untuk teman-teman akademisi yang sudah advance, mungkin sudah pada tahu ya gimana sih tipsnya. Ini saya mungkin sharing untuk mahasiswa atau dosen-dosen yang masih meniti karir awal, seperti itu. Jadi sebenarnya menulis untuk keperluan tesis, disertasi, skripsi, laporan pengabdian atau laporan hibah lain dan lain-lain kegiatan, gitu ya, dengan menulis artikel untuk publikasi jurnal itu beda. Karena segmentasinya, segmen audienya sudah beda. Kalau untuk contoh kita ambil tesis atau disertasi, gitu ya. Pembacanya atau target pembacanya adalah penguji. Laporan penelitian atau laporan pengabdian, itu ya, itu juga targetnya adalah reviewernya. Yang memberi dana, mereka lihat laporannya seperti apa, sudah proper belum. Targetnya untuk dinilai memang. Tapi kalau untuk artikel di jurnal, itu targetnya bukan untuk dinilai oleh pembaca umum, tapi untuk memberikan insight atau inspirasi buat pembaca. Jadi dari sini sudah beda. Nah, ketika kita menulis untuk keperluan artikel jurnal dengan gaya seperti membuat untuk tesis, ya ini sudah nggak masuk. Audiennya sudah nggak sama masalahnya. Audiennya tidak sama. Audiensnya beda. Nah, kalau berkaca dari hal itu, skripsi, tesis, disertasi, jumlahnya berhalaman-halaman, gitu ya. Bahkan ribuan gitu ya. Pernah booming, gitu ya. Pernah booming di media massa bagaimana skripsi mahasiswa sampai ribuan halamannya, gitu, Pak, ya. Kita nggak tahu bagaimana dia. Masalahnya adalah dari ribuan atau dari ratusan menjadi beberapa halaman untuk artikel jurnal. 15 halaman, 20 maksimal mungkin. Itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ini ada di dalam buku Bapak, ada subjudul mengatakan menyarikan, menyarikan hasil laporan penelitian. Mungkin bisa disarikan. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Oke, untuk
bagaimana kita membuat dari yang ribuan halaman menjadi 20 halaman gitu ya. Salah satu kendala yang saya temui di beberapa akademisi itu adalah mereka di copy paste itu ya, kemudian diilangin, diedit gitu ya, dipotong. Nah, dirangkum gitu ya, itu meringkas. Ya. Nah, masalahnya untuk keperluan tadi yang audiennya sudah berbeda, kita nggak bisa lagi pakai cara seperti itu. Ya, yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan bukan meringkas, tapi bagaimana kita menulis ulang dengan ringkas. Menulis ulang dengan ringkas. Iya. Tipsnya bagaimana? Menulis ulang dengan ringkas. Iya. Jangan-jangan pemirsa menangkapnya ya meringkas gitu ya. Iya. Apa bedanya dengan menulis ulang? Oke, kalau meringkas kan tadi ya kita dari apa yang ada itu kita kurang-kurangin mana yang redundant. Mungkin kan beberapa ada data di bab 2, ada data di bab 4, di bab 5 kita bahas lagi, itu redundant kita potong-potong. Itu meringkas. Ya. Kalau menulis ulang dengan ringkas, misalnya kalau ada satu bab 1 gitu, latar belakang. Kita baca, kita renungkan, sudah kita taruh, kita tulis ulang. Itu menulis ulang dengan ringkas. Seperti parafrase, betul-betul. Seperti parafrase, betul. Iya. Sambil kita membayangkan ketika orang baca, itu mereka mendapatkan insight dari kita. Bukan untuk dinilai orang. Tapi untuk memberikan manfaat buat orang. Baik Pak, berarti tapi tetap harus tidak menghilangkan apa biasanya istilahnya IMRAT Pak ya, Introduction, Method, Result, Discussion, dan itu harus metodologisnya. Tetap tidak boleh hilang gitu ya. Ya, saya pikir untuk jurnal ilmiah itu juga memiliki struktur yang ya hampir sama dengan laporan penelitian ilmiah, hampir sama. Ya, hanya kan mereka memuat dengan lebih lean ya, atau lebih tadi ya, ringkas tadi. Iya Pak Boni, paham. Cuma menariknya begini Pak Boni, mungkin para akademisi ya pasti tidak semua begitu ya, daripada menulis ulang dengan ringkas tadi, butuh waktu, butuh tenaga, belum lagi butuh ilmu tertentu sebenarnya begitu ya. Nah sekarang berkembang platform ChatGPT atau ada yang baru juga ini BART gitu ya. AI, ya. Jadi AI ini mulai masuk ke dalam dunia akademisi gitu Pak ya. Nah, bagaimana menyikapi platform ini? Jadi salah satunya misalkan orang daripada repot-repot menulis ulang, saya minta aja ChatGPT untuk membuatkan gitu ya. Ringkas ulang skripsi saya gitu ya. Itu menjadi itu. Nah, ini mungkin kaitannya dengan etika publikasi. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana menyikapi platform-platform semacam ini kaitannya dengan etika publikasi? Ya, Pak. Jadi memang untuk kehadiran AI ini kan tidak bisa dan tidak mungkin kita pungkiri. Ya, buktinya memang sudah banyak orang menggunakan. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita berselaras dengan teknologi. Nah, bisa sih, bahkan jangankan paraphrase ya, bahkan dari awal pun untuk bikin proposal riset, bahkan untuk diajukan ke hibah, itu minta tolong ChatGPT juga bisa. Di buku ini saya juga sudah tunjukin contoh screenshot hasilnya. Dan itu bagus, ya kan? Nah, cuma apa yang terjadi ketika kita adalah mengaku dan ditulis di KTP profesi sebagai dosen dan kita melakukan itu, ini pertanggungjawaban moral masalahnya. Ini masalah moral, bukan sekedar masalah teknikal. Jadi balik sih saya percaya kalau teman-teman pejuang akademisi itu memang menjaga moral, menjaga etika, itu kan, dan ingin membuat dirinya pembelajar yang baik, tentunya tidak akan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Jadi teknologi itu ada untuk membantu kita, bukan mereplace kita. Ya, prinsipnya seperti itu, Mas. Artinya bahwa artikel yang katakanlah kita dibantu oleh ChatGPT, bagaimana tetap harus kita olah kembali menjadi artikel kita gitu ya, bukan artikel ChatGPT gitu. Betul. Karena di beberapa artikel yang pernah saya baca itu sekarang begini, pernah ada gini Pak, nama penulisnya misalkan Boni Suherman, ChatGPT. Itu ada itu. Nah, saya pernah lihat. Ya, kalau rekognisi itu kan tergantung dari nanti peraturan dari Kementerian Pendidikan seperti apa ya, dari Dirjen Dikti seperti apa. Jadi apakah ketika kita itu dibantu oleh ChatGPT, apakah ChatGPT itu menjadi penulis kedua kita? Nanti kembali ke kebijakan, intinya kita yang tetap menguasai teknologi. Betul. Ya, karena kita pembelajar. Siap. Baik Pak Beni. Sepakat gitu ya, sepakat. Nah, saya ingin kembali sedikit, tadi di awal kita singgung masalah kuantitas jumlah publikasi Indonesia yang sudah di atas negara-negara ASEAN gitu ya Pak ya.
Tapi kita tidak tahu, Pak, kualitasnya semacam apa. Mungkin saya belum menemukan, hitungan atau data kualitas publikasi dari Indonesia itu seperti apa gitu. Yang saya pernah baca, kuantitas ini memang sudah di atas negara ASEAN gitu ya. Mengantisipasi itu, Pak, atau menyiapkan artikel yang memiliki kualitas itu seperti apa sebenarnya, Pak? Iya. Memang kalau upaya ini bisa dari dua pihak sih. Kalau saya pikir dari Dikti pun sudah punya effort yang sangat bagus menurut saya dengan membuat standar, ada Sinta. Itu salah satu standar lah ya, yang jadi pengelola jurnal itu harus memenuhi standar ini baru dia punya reputasi seperti ini. Itu yang dari eksternal, dari pemerintah. Dan kedua itu dari kita sebagai penulis ya. Karena kalau kita karya kita dianggap tidak berkualitas menurut redaksi, pasti ketolak. Jadi yang kedua berangkatnya dari kita. Nah, untuk ningkatin itu bisa jadi yang pertama itu karena memang, atau kita perlu improvement, itu bisa jadi karena memang kita belum tahu bagaimana caranya. Ya. Yang kedua bisa jadi karena juga niat sebenarnya gitu ya. Saya percaya kalau teman-teman ini memang punya niat yang baik untuk berbagi ilmu kepada orang, mereka pasti akan berusaha untuk menjaga kualitas. Tinggal masalah teknikalnya tadi. Ya, dan itu harus ditularkan terus, Pak ya, berarti ya. Ini semangat. Betul, spirit itu. Kita ini dosen loh. Bukan yang lain. Ya, perlu betul, Pak. Ya, Pak Beni, saya tertarik ini, buku ini ditulis dari awal sampai akhir, A sampai Z, bagaimana orang mulai menulis, gitu ya. Bagaimana menyarikan atau menulis ulang tadi, gitu ya. Dan di ujungnya adalah bagaimana kita menghadapi hasil review, gitu ya. Mungkin mencari jurnal, gitu ya, yang tepat, lalu menghadapi hasil review seperti apa, mau perbaikan atau bahkan mau ditolak, gitu. Iya. Kalau ditolak apa mau menangis atau mau berhenti publikasi atau bagaimana? Mutung gitu ya, dalam bahasa Jawanya gitu ya, mungkin ya. Nah itu apa tipsnya atau strateginya Pak Beni untuk mencari jurnal yang tepat gitu ya, lalu menghadapi hasil review yang diterima atau bahkan ditolak, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau yang pertama tadi gimana sih cari jurnal yang sesuai? Ya. Sebenarnya antara penulis artikel dengan redaksi itu seperti orang yang ingin membangun sebuah hubungan, anggaplah keluarga atau bertunangan gitu ya, membangun sebuah hubungan. Bisa jadi saya itu mau menulis tapi saya nggak tahu, saya nggak punya ide gitu ya. Ya memang mungkin saya concernnya misal nih di behavior accounting, akuntansi keperilakuan, tapi saya bingung kira-kira apa yang bisa saya angkat ya. Bisa jadi saya cari literatur. Saya pelajari jurnal-jurnal, sekaligus saya ingin menyasar ke jurnal yang mana nih. Misal nih, saya ingin menyasar ke salah satu jurnal, anggaplah jurnal A gitu ya, saya nggak sebut merek. Saya ingin menyasar ke jurnal A, maka saya akan banyak explore, lihat artikel-artikel di jurnal A itu kira-kira stylenya seperti apa sih. Topik-topik seperti apa yang mereka muat. Kalau memang saya menyasar ke sana. Ya, misalkan Q1 gitu kan. Tapi juga bisa berangkat dari kita sebagai peneliti gitu ya. Misalkan kita kebetulan melakukan pengabdian di sebuah kawasan atau desa wisata. Ya, kita pasti berangkatnya dari situ. Nggak mungkin kita berangkat cari jurnalnya dulu. Kita dari project dulu. Nah, setelah project jadi, kita baru mulai cari kira-kira untuk topik begini, itu jurnal mana saja bereputasi yang bisa menerima. Ya, itu untuk poin pertama, bagaimana kita mulai mencari jurnal. Bisa dari dua pihak sih ya. Terus kedua, masalah review. Memang kalau artikel itu pasti kena revisi. Karena tugas reviewer adalah merevisi. Tugasnya juga seperti itu ya. Jadi memang itu sesuatu yang wajar buat para pejuang akademisi gitu ya, akademi tetap semangat sih pesannya. Memang kalau itu sesuatu yang normal. Cuma kan bagaimana kita meminimalkan jumlah revisi. Itu penting sekali supaya nggak stres langsung ratusan revisi kan nggak masuk akal juga Itu banyak yang salah dong. Nah, supaya kita bisa mengurangi jumlah daftar revisi, bisa jadi kita nggak hanya cuma lihat kita mau menuju ke jurnal mana, tapi kita juga perlu tahu bagaimana paradigma misalkan atau keyakinan gitu ya, keyakinan ilmiah dari jurnal tersebut, apakah dia itu jurnal yang positivism, non, postmodern, atau mungkin yang style yang lain bisa. Lalu yang kedua itu lihat dari ruang lingkupnya. Misalkan di accounting, karena saya accounting ya, accounting pun tidak semuanya menerima misalkan akuntansi religius. Nah, itu nggak semua jurnal menerima, tapi seperti itu.
Jadi kita harus tahu lingkupnya apa tuh, biasanya di web mereka ada, di website mereka ada. Terus kita juga pelajari siapa reviewernya. Oke. Iya, betul. Apa Pak relasinya dengan belajar reviewernya? Ya sama ya, kalau kita mau lagi lamaran ini kan, kita kan tidak hanya kenal orang yang akan kita lamar nih, gitu kan, tapi kan juga harus tahu keluarganya, adik kakak saudaranya. Ya reviewer tuh kayak camernya mungkin ya. Jadi kita harus tahu sih tes dari reviewer tuh seperti apa. Kita bisa browsing ke artikel-artikel mereka tuh seperti apa, karena biasanya mereka yang duduk di kursi reviewer itu mereka yang secara penelitian, penulisan mereka sudah dianggap mapan, udah mateng lah. Iya. Jadi silakan sih teman-teman pejuang itu untuk rajin-rajin browsing lah. Artinya bisa diartikan bahwa dengan kita tahu background keilmuan beberapa review di dalamnya, kita berapa artikel kita dengan topik ini direview oleh orang yang kita cari tadi Pak. Iya betul, walaupun itu random, misalkan ada 10 gitu ya. Paling nggak kan kita tahu, oh stylenya seperti apa sih masing-masing reviewer. Biasanya memang memiliki kemiripan sih dalam satu lingkup redaksi jurnal itu ya dengan tim reviewernya. Karena fokus skopnya tadi udah. Iya betul, karena skopnya memang sudah terbatas di situ. Ya, kalau yang ditolak bagaimana Pak? Kalau yang ditolak nih Nangis? menangis semalam. Jadi kalau ditolak itu pasti sedih. Apalagi kalau yang pertama ya, kalau teman-teman sudah expert pasti sudah tahu harus bagaimana ya. Kalau yang pemula gitu ya, pastinya kan sedih itu pasti, dan itu wajar sih. Yang penting kan setelah sedih kita ngapain. Ya kalau saya bisa kasih ini ya, mungkin semangat buat teman-teman itu, ditolak itu bukan berarti artikel kita itu buruk. Bisa jadi selera dari redaksi yang kita tuju itu beda, taste-nya beda dengan yang kita, kesukaan kita dengan kesukaan mereka beda. Ini nggak ketemu. Paradigma kita dengan paradigma redaksi nggak ketemu. Ya nggak bisa juga bertentangan gitu ya, kayak beda keyakinan gitu kan, akhirnya beda paradigma gitu kan. Ya pasti ada suatu tempat ya, pasti ada jurnal lain yang akan approve artikel kita selama kita memang sudah menjaga kualitas ya. Kata kuncinya quality-nya, metodologinya sudah baik dan benar. Ya betul. Ya bisa jadi itu penolakan hanya masalah-masalah yang sederhana sih ya. Ya. Artinya masih bisa ada kesempatan untuk publish di jurnal lain kalau hanya masalah itu. Sangat bisa. Ya. Bahkan saya pernah punya teman itu dia di reject di jurnal Sinta 2, tapi terbit di Sinta 1. Ya. Wah. Itu kan ya salah alamat aja. Artinya dia perbaiki hasil review dari Sinta 2, terus dikirim ke Sinta 1 gitu Pak ya. Luar biasa. Tolak terus dia ajukan ke tempat lain, malah lebih tinggi gitu. Ya siap. Pak Boni, saya kira diskusi kita sudah sampai ujung gitu ya. Tapi saya ingin sebuah kalimat penutup dari Pak Boni, pesan atau saran untuk para, kalau istilah saya pejuang publikasi gitu Pak ya. Iya. Pejuang publikasi gitu ya, agar tetap semangat gitu ya. Atau yang sudah advance tadi bisa membantu seperti yang kita lakukan sekarang ini, menceritakan hal-hal positif tentang publikasi kepada teman-teman yang lain supaya tetap punya semangat. Silakan Pak Boni untuk menutup acara kita kali ini. Ya, buat teman-teman pejuang akademisi, akademisi dan pejuang, pejuang akademik. Mungkin ajakan dari saya ya, ajakan dari saya itu adalah, yuk mari kita berusaha untuk memurnikan kembali niat kita meneliti itu apa. Seperti tadi, kalau memang niat kita itu baik, ya kebaikan itu akan menemukan jalannya. Mantap. Ya itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Ini Mas Boni, Pak Boni berganti-ganti deh Pak sebutannya. Bebas. Kadang Om juga. Baik, pemirsa, demikian obrolan ringan saya dengan Mas Boni atau Dr. Boni Suherman, dosen dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya, sekaligus juga reviewer dan penulis buku. Satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa terutama bagi para pejuang publikasi, semoga tetap berkarya, tetap mencoba walaupun mungkin mengalami kegagalan seperti Pak Boni tadi sampaikan gitu, dan terus tingkatkan kualitas, karena bagaimanapun meningkatkan kuantitas saja untuk publikasi Indonesia tidak cukup. Kualitas juga perlu ditingkatkan
apalagi kita sebagai pejuang publikasi memiliki kewajiban moral semacam itu. Demikian podcast Direktorat PPI kali ini. Sampai bertemu lagi dalam topik-topik selanjutnya. Terima kasih.